Kabupaten Kepulauan Aru itu satu kabupaten tapi pulaunya itu lebih 500 pulau. Jadi ketika kita di perahu itu ya campur non muslim dengan muslim. Ya kadang-kadang di samping saya duduk itu salibnya besar. Kadang-kadang kita bicara. Ya. Jadi saya rasakan betul-betul toleransi di Kepulauan Aru itu hidup itu. Tidak ada istilahnya tegang-tegangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, maba'at. Menjumpai pemirsa podcast Nun atau Non Podcast yang sudah lama mungkin menantikan ya. Ini lama tidak berjumpa dan alhamdulillah seperti biasa kita selalu kedatangan dengan tamu-tamu spesial. Kali ini kita akan sama-sama menyimak kisah dakwah luar biasa dari Ustadz Sulaiman, Ustadz ya? Ismail. Ustadz Sulaiman Ismail, Masya Allah, Barakallah. Pertanyaan pertama, Ustadz. Ya. Ustadz ini biasa dijuluki dai dari perahu ke perahu. Nah, itu apa maksudnya, Ustadz? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kemarin dari majalah Sahid itu ya, sebenarnya saya tidak tahu juga itu mau dikasih judul apa. Oh gitu. Tapi setelah keluar itu serial Dai, ternyata judulnya itu Dai dari perahu ke perahu. Dai dari perahu ke perahu. Ya. Sebenarnya dari perahu ke perahu itu belakangan aja. Waktu bertugas di Kepulauan Aru. Karena Kepulauan Aru itu kan Kabupaten Kepulauan Aru itu satu kabupaten tapi pulaunya itu lebih 500 pulau. Satu kepulauan ada 500 pulau di dalam. Iya, 500 lebih pulau. Masya Allah. Jadi ada pulau yang besar itu namanya Pulau Kobror, Wokam, itu yang besar, tapi yang lain kecil-kecil semuanya pulaunya. Jadi situlah diperlukan itu perahu. Jadi mesti kita pakai perahu, kalau pakai motor ya nggak bisa. Jadi itu mungkin di majalah itu dikatakan situ dari perahu ke perahu. Dan bukan juga dari podium ke podium, Ustaz ya? Nggak juga. Masya Allah. Ini menarik ini. Lanjut ceritanya, Ustaz. Itu kayak apa berdakwah di atas perahu itu, Ustaz? Sebenarnya di perahu itu ada juga kita kadang-kadang berdakwah. Kan dakwah kan cerita-cerita agama di perahu kan kita dakwah juga sudah itu ya. Jadi kita di Kepulauan Aru itu di atas perahu itu kita tidak semuanya muslim ya. Karena di Kepulauan Aru itu jumlah muslim sekitar 40%. Non muslim itu 60. Ya, jadi mereka bercampur baur, antar keluarga saja beda agama. Jadi ketika kita di perahu itu ya campur non muslim dengan muslim. Ya kadang-kadang di samping saya duduk itu salibnya besar. Kadang-kadang kita bicara ya. Jadi saya rasakan betul-betul toleransi di Kepulauan Aru itu hidup itu. Tidak ada istilahnya tegang-tegangan. Jadi saya senang di sana sebenarnya. Sebenarnya peluang juga dan tantangan. Seperti itu di sana. Aru ini bisa dicerita, Ustaz, posisinya dari mana, pulau mana, artinya kalau mau ke sana itu kayak apa? Jadi menarik sebenarnya nih Kepulauan Aru. Karena di sana belum ada pesantren. Kegiatan dakwah juga minim. Nah, Hidayatullah masuk terakhir. Jadi Kepulauan Aru ini sebelah selatan ya. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Australia. Kemudian sebelah timur, barat berbatasan dengan Timika. Masya Allah. Ya, jadi dia sebenarnya Kepulauan Aru ini lebih dekat ke Timika. 8 jam perjalanan kapal itu sudah sampai di Timika. Begitu juga ke Australia lebih dekat, 1 malam bahkan sudah sampai di Australia.
Sedangkan ke Ambon itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya, ke ibu kota provinsi. Ke ibu kota, Masya Allah. Berarti memang pulau luar Ustaz ya? Terluar, terujung lah. Iya. Ya, jadi sering saya istilahkan sebenarnya lebih dekat ke Makassar ya. Oh, dekat dengan Ambon ke Makassar dengan Ambon ke Aru itu lebih dekat ke Makassar. Perbandingan pesawat saja itu kalau ke Makassar 1,5 jam dari Ambon. Kalau ke Aru Dobo itu 2 jam. Luar biasa. Jadi bisa dipastikan memang dai-dai yang cengeng, yang tidak militan itu akan sulit bertahan di sana. Belum lagi harga-harga barang yang 2 kali lipat. Iya. Luar biasa. Ustadz sendiri kalau naik perahu itu berarti tujuannya kemana Ustaz? Ya, jadi memang harus banyak bergaul kita di sana. Iya. Ya, saya waktu masuk di Kepulauan Aru itu kan tidak ada keluarga saya. Ya. Tidak ada keluarga. Ada satu dai saja yang saya kenal. Ya. Saya masuk ke sana, saya datang ke dai itu. Ya, dai itu punya kenalan, kita cerita, menawarkan diri untuk ke kampungnya. Direspon baik, alhamdulillah. Saya pernah tinggal di ada namanya Desa Jerukin, Kecamatan Tabarfani, Kabupaten Kepulauan Aru. Itu kampung kurang lebih itu kakak 30 kakak. Ya. 30 kakak itu terbagi 2, Kristen dan Islam. Iya. Kalau tidak salah itu Muslim itu hanya 10 kakak saja. Ya, lebihnya Kristen. Dan terisolir, tidak ada jalan darat. Kalau mau ke kampung kecamatan ya, itu harus pakai speed. Nah, kalau mau ke kampung sebelah pakai speed. Saya tinggal di situ hampir 1 tahun. Iya. Ya Allah, saya rasakan betul-betul yang namanya perjuangan hidup di situ, karena puncaknya itu ketika saya sakit. Nah, sakit saya itu indikasi ginjal yang di belakang ini sangat sakit sekali, ya. Kemudian susah buang air kecil. Waktu itu juga musim barat. Di sana bilang musim barat itu berarti ombak besar. Ombak besar. Iya. Nggak berani orang keluar. Semua berkurung di rumah. Iya. Luar biasa ya. Jadi ketika sakit itu tidak ada, minim obat-obatan. Ya, sehingga orang-orang kampung, orang tua-tua kampung itu berkumpul di rumah tempat saya sakit. Saya tertarik ke situ karena laporan ada orang Muslim tapi tidak pernah sholat Jumat. Kendalanya tidak ada khatib, tidak ada imam. Ya, tidak ada imam katanya, karena tidak ada yang bisa mengaji. Akhirnya betul saya ke sana tidak ada Jumat. Ya, saya panggil yang mengaku Islam. Ya, karena di kampung itu sebenarnya sudah terjadi pencampuran agama. Yeah. Kadang-kadang orang Islam itu mengungkapkan sesuatu yang sering diungkapkan orang Nasrani, seperti misalnya Tuang Allah. Tuang Allah itu di sana bilang ya Allah, tapi bahasa Nasrani di sana ya Tuang Allah. Nah, kadang-kadang orang Kristen kalau kaget dia mengatakan astagfirullah. Jadi saya bilang ini sudah percampuran ini. Iya. Nah, setelah saya mulai pendekatan bahwa mari kita sholat Jumat, alhamdulillah hampir 1 tahun saya bina mereka. Dan alhamdulillah saya tinggal di rumah itu bapak piara saya istilahnya. Bapak piara itu bapak angkat. Ya, bapak angkat itu sudah 30 tahun di situ, dia dari Luwu Banggai. Kemudian menikah dengan orang asli situ. Saya tinggal di situlah, ya. Kemudian saya juga belajar pelan-pelan bahasa mereka, tapi tidak tuntas, sedikit saja. Karena Nabi kan menyuruh kita untuk menguasai bahasa mereka ya, supaya kita mudah berdakwah. Ya. Alhamdulillah sebelum saya tinggalkan kampung itu, sempat sudah imamnya itu sudah bisa memimpin sendiri. Ya, tentunya saya ajari ya. Saya bilang tidak apa-apa, ya baca buku saja. Ya, baca buku saja, kemudian saya ajari khutbah. Dan alhamdulillah terakhir saya dengar katanya sudah menjalankan sendiri sholat Jumat. Seperti itu. Ya. Itu di satu kampung seperti itu atau di banyak tempat seperti itu tantangan dakwanya di kepulauan-kepulauan luar ini? Iya.
Menurut data dari teman-teman tablik, kan di sana ada tablik bergerak juga. Hampir semua kampung di Kepulauan Aru itu seperti itu. Ya, hampir. Apalagi di pulau-pulau yang terluar, itu ya seperti itulah keadaan. Akhirnya saya berpikir, ya saya harus mendapatkan lokasi, saya akan membuat suatu percontohan pendidikan lah. Iya. Supaya anak-anak dari pulau itu nanti kalau ke kota, ya tinggalnya di pesantren ini. Nah itu saya cari selama setahun. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan itu. Dan sekarang sudah ada kampus kita di kota. Nah, sekarang tahun ini teman-teman sudah mulai membuka pendidikan formal. Bisa dicerita, sepertinya menarik ini. Itu. Ya. Buka satu pondok pesantren dengan modal kosong ya? Nol ya? Itu gimana ceritanya? Dari buka lahan sampai bangun ini kan semuanya butuh biaya. Tadi Ustadz bilang biaya di sana besar, mahal. Nah, itu gimana Ustadz? Saya itu waktu tinggal di pulau itu, saya itu sering ikut dengan masyarakat ya, mata pencariannya apa saya ikut. Iya. Jadi di kampung yang saya tinggali itu mata pencarian mereka itu cari kepiting. Kepiting? Iya, kepiting bako yang besar-besar. Bahkan satu ekor itu ada sampai 3 kilo. Luar biasa. Jadi ya hampir inilah saya. Nah, kebetulan saya dulu waktu tinggal di Pulau Seram itu ada keluarga yang bisnis kepiting. Dia kirim ke Jakarta. Sempat saya putar otak saya bagaimana menjakartakan itu kepiting. Iya. Ternyata saya pelajari. Kayaknya berat karena sudah mendahului kita. Jadi saya pelajari di Kota Dobo itu, kota kabupaten. Itu ada 7 itu yang kirim kepiting ke Jakarta. Masya. Jadi saya bilang tidak bisa, kita ada modal. Iya. Saya sudah berusaha mencari modal ya kesana kemari tapi nihil hasilnya. Akhirnya saya kerjasama dengan lokal aja. Jadi kepiting dari kampung saya jual di Kota Dobo. Dan itu saya pikul sendiri. Jadi saya bilang dalam hati, tidak ada yang kenal saya di sini. Tidak ada yang kenal. Jadi kepiting di bag-bag itu saya pikul sendiri. Ya, jadi begitulah saya mempertahankan hidup ya, jual kepiting itu dari kampung ke kota. Nah setelah lama itu saya pikir saya harus pindah ke kota supaya jangkauan saya lebih luas. Ya tidak satu titik saja, tapi nanti setiap anak-anak dari kampung itu bisa datang ke pesantren kita. Nah itu berpikir lama dan berdoa mudahan Allah kasih kemudahan untuk mendapatkan lokasi ini. Sebenarnya panjang ceritanya kalau mau Dia cerita saat ini ngobrol aja nih, nyantai-nyantai. Iya. Jadi awalnya saya silaturahmi ke Pak Sekda, sekretaris daerah. Sudah mendengarkan cerita bahwa Pak Sekda ini bukan orang asli Kepulauan Aru. Beliau keturunan Selayar yang sudah lahir di Dobo di Kepulauan Aru itu. Dan orang-orang Selayar itu luar biasa di sana banyaknya ya. Mereka putih-putih ya. Mukanya juga bagus-bagus orang Selayar ya. Jadi kita bisa bedakan orang penduduk asli dengan orang Selayar. Bahkan orang-orang Aru itu sangat menghormati orang-orang Selayar dan Bugis Makassar di sana. Karena mereka ada nih sejarahnya. Katanya buka kota Dobo ini orang-orang Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah saya tembus dan ketemu Pak Sekdanya. Saya sampaikan niat bahwa kami dari Hidayatullah, Pesantren Hidayatullah ingin membuka cabang di Kepulauan Aru. Beliau sebenarnya sudah kenal Hidayatullah. Karena dia katakan Hidayatullah yang di Liang itu ya, yang di Ambon. Oh iya. Dia katakan, iya Pak. Oh, iya. Beliau punya saran ya buka pelan-pelan ya. Ada lokasi kurang lebih 1 hektar itu buka pelan-pelan. Alhamdulillah tidak panjang lebar. Saya tidak berpikir bagaimana risikonya nanti ya. Langsung saya
semangat karena dikasih peluang, ada dikasih celah sedikit. Iya. Ya ibaratnya air itu yang dibuka bukan pintunya ya. Dibuka pintunya, tapi pintu dibuka ini masih selubang jarum. Iya. Tapi saya berani untuk penetrasi di situ. Berani saya. Tanpa banyak komunikasi ya. Langsung saya cari donasi. Alhamdulillah banyak yang memberikan bahan. Ya, ada juga uang, ada juga kayu saja. Sampai rumah itu jadi rumah asrama sekaligus. Jadi rumah yang saya bikin itu berbentuk letter L. Ya. Saya L satunya lagi asrama. Nah, jadi setelah jadi mulailah saya merekrut. Merekrut, saya cari anak santri, terutama orang asli sana. Alhamdulillah dapat 6 orang. Nah, saya bina. Saya berpikir kemudian saya akan mengembangkan, mau bikin satu masjid ya, supaya ada tempat ibadah yang bagus. Saya menghadap ke beliau, memperjelas apakah betul-betul sudah dibuka lebar-lebar pintunya ini atau masih. Ternyata qadarullah, beliau mengatakan sabar. Saya justru pasang kuda-kuda yang lebih kuat lagi. Saya bilang dalam hati saya, dan saya kasih tahu istri saya, ini bukan alasan untuk kita meninggalkan Aru. Justru ini langkah awal untuk kita melompat. Masya Allah. Seperti itu keyakinannya, Ustaz ya. Itulah membuat saya semangat. Iya. Sebenarnya kalau tidak ada begini kan tidak enak ini. Justru ada inilah kita enak sebenarnya. Ya, berdoa kembali dan berusaha dan menceritakan kejadian ini kepada imam-imam masjid semua. Mungkin sampailah di telinga salah seorang dermawan. Saya juga belum kenal ini orang ini. Tiba-tiba dia cerita, waktu itu setelah ketemu saya, dia cerita, Ustaz, saya sudah 3 kali cari pondok ini tidak ketemu. Bahkan saya cari di Google, ada. Mungkin teman-teman sudah kasih masuk mungkin di Google itu. Dia cari di Google, ada. Di Google Map itu Hidayatullah Kepulauan Aru. Tapi kok menuju ke alamat Google itu tidak ketemu juga. Bahkan Google arahkan belok kanan, dia belok kanan. Tidak ketemu. Mundur ke belakang, mundur lagi, dia tidak ketemu lagi. Apalagi kan waktu itu becek hujan. 3 kali, ya hari ketiga baru dia tanya tetangga sekitar itu. Baru dia tunjuk, oh di sana Pak, itu baru rencana bikin. Akhirnya dengan motornya itu beliau dorong. Itu memang di tengah hutan, Ustaz ya? Tengah hutan. Jalan itu belum masuk, baru sudah setapak. Nah, kalau hujan itu luar biasa becek gitu. Iya. Kebetulan waktu itu sore-sore saya dengan istri itu siap-siap nggak tahu kemana lah. Jadi orang galau itu kan tahu kemana. Tapi bagusnya nih karena dengan istri itu, kalau sendiri galau itu yang berbahaya. Iya. Dengan istri, jadi jelas kita tujuannya jelas nih, pasti mau cari solusi nih kita terhadap permasalahan. Tiba-tiba beliau turun dari motor, salaman. Belum kenal ini? Belum kenal. Belum kenal sama sekali. Dia katakan kepada saya, Ustaz, gimana rencana ini mau bikin pesantren? Saya bilang, semua ini Pak yang sudah bersih ini rencana. Tapi kayaknya ada kendala sedikit ini. Akhirnya saya panggil masuk dulu kita Pak, cecer itu. Masuk di rumah, ya. Istri sediakan teh dengan, waktu itu saya ingat kue kacang sembunyi. Ya, masih ingat itu. Beliau belum duduk, itu sudah mengatakan pindah dari sini sudah, Ustaz. Saya ini antara kaget dan perasaan bercampur. Akhirnya saya jawab, saya pindah ke mana Pak? Saya tidak ada lokasi, tidak ada keluarga di sini juga. Akhirnya dia bilang, Ustaz kalau cari-cari tanah, ya, nanti dapat saya akan bayarkan. Wah, luar biasa. Setelah dengar itu air mata hampir gugur itu. Ya Allah, ini bukan kebetulan ini. Iya. Bukan kebetulan. Dulu akhirnya cerita lama, kemudian
beliau katakan kalau cari tanah usahakan yang strategis, yang di pinggir jalan aspal, yang mana kalau orang mau menyumbang 1 sak atau 2 sak semen itu gampang katanya. Iya. Jadi pesantren cepat Berkembang. bangunannya cepat. Jadi usahakan di pinggir jalan. Dan dia siap bayar. Wah. Iya. Menarik sebenarnya nih. Tapi setelah saya lakukan instruksi beliau, ternyata tanah di pinggir jalan itu sudah dikuasai Cina semuanya. Oh, Masya Allah. Cina semua sudah sampai ke pulau-pulau terluar begitu ya? Yang setahu saya khusus di kota ini. Iya. Kota Kabupaten Dobo itu Dobonya. Ya? Itu kan Dobo itu 5 kilo saja. 5 kilo apa, Sat? 5 kilo. Jadi kalau kita dari ujung ke ujung itu 5 kilo. Dari ujung sini ke ujung ini 7 kilo. Berarti kalau keliling itu butuh berapa jam aja itu? Wah, cepat sekali. Kalau dibikin jalan raya keliling itu bisa naik sepeda kita. Iya. Itu kota Dobo terletak di Pulau Wamar namanya. Pulau Wamar. Disitulah manusia yang paling banyak di Kepulauan Riau di Pulau Dobo itu. Di situ ya. Iya. Ternyata tidak ada tanah lagi. Soalnya saya sempat tanya beberapa orang, ya tetangga di situ, ada tanah itu paling dijual 500 juta per hektar. Sebenarnya mereka bilang sudah murah itu. Tapi kan dia bilang Cina ini kan tidak butuh uang. Iya. Biasanya yang jual tanah itu yang butuh uang. Di Cina ini tidak pernah butuh dia. Tidak butuh uang, dia uangnya sih banyak. Bukan ngapain jual tanah kan seperti itu. Ternyata yang susah. Akhirnya cari terus. Sampailah ada orang yang datang ke rumah. Ini memang sudah Allah punya rekayasa. Iya. Ada orang datang ke rumah, dia katakan bahwa saya mau kasih masuk anak saya di sini, dididik katanya. Saya bilang mau maaf ini kita juga terancam juga pergi ini dari sini. Kita belum bisa buat pendidikan di sini. Akhirnya bapak itu terdiam lama. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau sekarang ini Pak, saya berusaha cari lokasi untuk bikin pesantren karena ada orang yang sudah siap bayarkan. Bapak ini berpikir lama. Langsung dia katakan kepada saya, mari ikut saya. Saya tunjukkan ada tanah, tapi mungkin tidak strategi lah. Tapi kalau Ustaz mau ya di situ aja sudah. Akhirnya dia antar saya ke rumah orang yang punya tanah itu. Masya Allah. Ternyata yang punya tanah ini seorang janda. Tapi dia mualaf. Oh. Janda mualaf. Tapi suaminya itu orang Bugis Bone. Yeah. Orang Bugis Bone yang sudah lahir dari beliau katakan zaman Belanda ini sudah tinggal di situ. Sudah tinggal di situ. Bahkan beliau ceritakan suaminya itu dulu mertuanya ya. Yeah. Mertuanya dulu itu dikirim dari Arupalaka katanya. Dia cerita begitu, ada kan pasukan Arupalaka itu dikirim ke sana. Dia bilang, "Wah, luar biasa." Saya katakan, "Saya juga orang Bone nih, Ibu." Saya orang Bone juga, Bu. Akhirnya ibu itu matanya berkaca-kaca. Saya bilang, "Ini kayak salah luar biasa nih." Tidak panjang-panjang dia bilang. "Bagaimana?" Saya bilang, "Saya datang ke sini berniat, Bu, ya. Tanahnya mungkin kalau dijual ya kita mau beli untuk bikin sebuah lembaga pendidikan atau pesantren begitu." Alhamdulillah tidak neko-neko, ibu itu setuju. Timbul saya pertanyaan, ya bagaimana nanti urus legalitas tanah ini, karena tanah ini dalam ketuhanan desa Kristen. Yang pertama juga seperti itu juga, cuma orang Selayar sudah kuasai istilahnya sudah dikasih. Ini kan tanah adat ini, ibu ini punya surat, tapi dia sudah kuasai karena sudah lama berkebun di situ, ada kelapanya, no? Jadi masyarakat bilang tanahnya memang itu. Tapi tidak ada legalitasnya. Sedangkan kita mau bikin pondok ilmu pendidikan harus ada surat-surat lengkap. Iya. Saya berpikir panjang bagaimana cara ngurusnya, sementara kepada desa ini Kristen. Dan desa itu semua desa Kristen. Tapi tetap donatur ini saya kasih tahu bahwa kita sudah dapat, Pak. Itu 1 hektar 50 juta. Beliau bilang, nanti kita lihat insya Allah.
sebelum saya berpisah dengan donatur, setelah saya laporkan itu, dia bilang kalau harga 100 juta ke atas itu saya libatkan teman-teman saya, Ustaz. Ada teman-temannya. Termasuk mantan Menteri Kelautan itu temannya juga, dia bilang. Dan beliau katanya kalau ketemu Menteri Susi dulu, mantan itu, ya biasa aja ngopi-ngopi sama katanya. Saya yakin dengan beliau. Jadi bilang kalau 100 juta ke atas itu saya libatkan teman-teman di Jakarta juga. Kalau 100 juta ke bawah itu saya sendiri. Iya. Wah, menarik ini. Menarik. Tapi sebelum itu diungkapkan, saya diinterogasi dulu bahwa Ustadz bikin pondok ini sebenarnya profit atau non profit. Oh iya. Dia mau cek ini, jangan sampai sudah kita belikan tanah, Ustadz bisniskan lagi. Wah, ini bahaya. Saya bilang dari lubuk hati yang paling dalam, Pak, saya ditugaskan oleh Hidayatullah. Jadi ini bukan punya pribadi saya, bukan juga untuk kita bisniskan. Betul-betul non profit, berjuang supaya ada lembaga pendidikan Islam di Aru ini. Akhirnya alhamdulillah dia semangat. Tapi dalam perjalanan beliau itu dengan penasaran dengan Hidayatullah, dia juga mencari di Google apa itu Hidayatullah. Iya. Sampai pertemuan berikutnya, dia katakan bahwa saya cari-cari Hidayatullah, ternyata nama pendiri Hidayatullah itu Abdullah Said. Dan nama kecilnya Abdullah Said itu kan Muhsin Kahar. Ya. Kebetulan namanya Pak Kahar. Oh. Jadi dia bilang, wah semangat dia. Ternyata ada kolerasi. Nama pendiri Hidayatullah nama saya. Iya. Jadi luar biasa kalau Allah itu hal kecil saja bisa. Ya luar biasa. Ya. Akhirnya beliau sama-sama kami ke Ibu Janda ini bayar tanah itu. Tapi setengahnya karena belum ada legalitas. Jadi pakai kwitansi aja. Iya. Ya, kwitansi saja. Ya, setelah pembayaran itu kita berpikir bagaimana mengurus legalitas pelepasan dari kepala desa yang Kristen ini. Pak Markus namanya itu. Saya masih ingat. Ya, mudah-mudahan beliau terpilih lagi nih. Ini mau calon lagi nih. Ya, setelah berpikir saya panjang bagaimana caranya, kalau saya langsung ke sana kan tidak tahu dia siapa, yang tiba-tiba datang mengurus tanah. Iya. Akhirnya saya libatkan tetangga yang sudah lama. Ya, tolong diberitahu bahwa di sini akan dibikin pesantren, ya sekolah Islam supaya orang anak-anak Muslim ini ada sekolahnya, belajar yang baik. Beritahukan kepada beliau. Ya, jadi ada utusan begitu. Ya, tetangga ini pergi ke tahu. Dan alhamdulillah tidak lama kemudian ada berita bahwa ya bisa Ustadz, cuma pelepasan satu hektar itu bayarnya 10 juta. Ya. Sebenarnya biar satu kapling itu 10 juta semua, sampai 1 hektar itu 10 juta pelepasan itu. Pelepasan dari tanah adat. Tanah adat ya. Untuk selanjutnya diurus dari sertifikat. Iya. Sementara lokasi kita itu 3 petak. 1 hektar itu dari Ibu Janda tadi, ada lagi di sebelahnya itu dia mau jual 1 petak lagi. Kemudian sebelahnya ya ada. Jadi 3 petak. Jadi kalau dipikir 30 juta. Nah, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya beritahukan kepada beliau, Pak Kahar ini, alhamdulillah beliau siap bayar semuanya. Masya Allah. Dan yang bikin saya sangat sangat terharu itu karena tidak mau namanya dimasukkan. Dia mau langsung Hidayatullah saja. Mewakili saya, ya nama saya mewakili Hidayatullah begitu. Dan beliau juga tidak mau dikasih masuk di akta notaris nama-nama. Jadi murni betul-betul dia memberikan keikhlasannya. Masya Allah. Ikhlasnya luar biasa. Dia mengungkapkan sendiri bahwa saya bermain di belakang layar aja. Ya, dan masih komunikasi lancar. Baru tadi ya habis zuhur tadi ya masih di WA